Biar tahu membedakan nanti juru selamat Israel dengan juru selamat dunia. Ini masalahnya. Oke? Enggak, itu bukan Mesias disebutnya, tapi Mosia. Mosia beda dengan Mosia. Selamat siang. Assalamualaikum. Selamat siang. Selamat siang. Gimana kabarnya? Iya. Baik, udah baik, Bang baik, Billy, baik. udah kita lanjut Bang Billy ya. Oke, kita lanjut tadi, kita betulin dulu nih tekstualnya supaya bisa lurus pemahamannya bahwa Tuhan itu bukan Mesias. Ya. Tadi terbukti dengan kitab Yesaya tadi. Saya berapa tadi? Yesaya 43 ayat 11. Ya, ini kan udah jelas ini bahwa itu bukan Mesias, tapi Mosia. Nah, nih 43, saya udah kira itu, saya udah tahu bahwa arahnya ke situ nih. Ya. Nih. Anoki Hasem VN Mibaladai Mosia. Ya, Mosia pakai apa? Bang Billy, bentar. Bang Billy itu menggunakan bahasa Yahudi modern kan, berarti bukan Yahudi kuno kan? Iya, ini udah ya. Kalau yang lebih kuno lagi ya kursif. Nah ini ada bingung nih. Ini mungkin debatnya apa sih antara Kristen dan Yahudi kan? Enggak, ini menyatakan dia menyatakan kalau Tuhan itu Hasyim itu Mesias. Nah, Mesias, sabar. Jadi mesti lurusin. Arti Mesias kan diurapi. Siapa yang mengurapi kepala Tuhan? Nggak mungkin Tuhan pencipta langit dan bumi diurapi, nggak mungkin. Makanya penyelamat di sini Mosia, beda dengan yang diurapi. Nah, kita sekarang lihat tekstual untuk Mesias atau yang diurapi. Kita lihat. Imam urap. Nah, sebentar lagi saya akan kerja ini, jadi kita akan nyambung ya ke nantinya. Harus menguruskan imam Kohen Masya. Imam, ya ini dia. Im Hakohen Hamasyah. Tuh pakai khet. Nah, beda ya. Hurufnya sama tapi beda. Hampir sama tapi beda gini, di akhir. Kenapa kamu menggunakan bahasa Yahudi modern ketimbang pakai bahasa Ancient Greek gitu kan? Soalnya kan Alkitab itu ditulis dengan Yunani sebetulnya. Makanya saya bingung nih. Iya, Alkitab itu ditulis dengan Yunani kuno. Oh enggak, kitab Septuaginta itu pertama kitab Septuaginta itu selesai. Torah itu ditulis dengan Yahudi modern, dan Yahudi modern itu juga itu kan bukan 100% sama kayak yang dahulunya juga gitu. Jadi untuk kita ngomong itu 100% kayak sama belum tentu loh. Ada pembaruan. Oh iya, belum tentu. Tinggal dibuktikan saja, tinggal dibuktikan saja. Debatkan sekarang. Itu tinggal dibuktikan saja. Ngomong kayak oh ini kan Europe begini. Itu sebenarnya nggak masuk akal loh Bang Billy. Enggak, ini kita sedang membahas hal yang berbeda, bukan soal teks. Nanti kita akan bahas ini. Kita sekarang membuktikan bahwa Tuhan itu yang diurapi atau tidak. Iya, tapi basis yang Bang Billy gunakan itu sebenarnya nggak cocok sebetulnya. Ya, sekarang coba kamu kasih basismu, silakan kasih basismu. Karena nggak ada basisnya, makanya dari tadi kamu nggak ngomong apa-apa karena aku bilang ini nggak ada basisnya dua. Jadi dua ini debat nggak ada hasilnya ujung-ujungnya. Billy, bukain Tehillim 2 nomor 2 juga, Bill. Enggak, ketika orang menyampaikan sesuatu dia harus saya ada data seperti data saya udah bertumpuk ini. Membuktikan bahwasanya Hasyim itu bukan yang diurapi, bukan Mesia. Tehillim 2 nomor 2, Bill. Iya, betul. Jadi saya udah tahu arahnya maksud itu sudah dari zaman dulu tuh, zamannya si siapa namanya adalah teman-teman debat itu Samuel Siahaan itu. Dia bilang Tuhan itu Mesias. Oh enggak, di mana kitabnya ini tadi nih? Saya ingat tadi Yesaya. Sekarang 43. Begini, kita buka dulu baca Yesaya 45 ayat 15. Nih mulai ya, saya ulangin lagi ya. Sebenarnya itu dua bahasa yang berbeda. Jadi kalau misalnya kita coba nyambungin satu sama lain, kita bandingkan, itu nggak akan bisa, debatnya nggak akan selesai karena nggak ada jawabannya sebetulnya. Iya. Terus kamu mau berikan solusi apa? Tadi bedakan Mesias orang Israel ya dengan Mesias dunia, ya Mesias dunia dengan orang Israel. Itu dia. Gini, pertama kalau kita ngomongin ke subjek Mesias itu ya, subjek Mesias itu kan satu hal yang sangat aneh. Kenapa sih bilang aneh?
Karena ini tiga agama memiliki interpretasi yang berbeda-beda. Jadi kalau kita ngomong kayak itu bukan Tuhan kita gini, kalian punya interpretasi yang berbeda-beda. Jadi mau kalian ngomong ini begini nggak bisa. Jawabannya nggak ada. Yang pasti itu ya percaya diri Kita kan belum coba. Ikan masalahnya kan kita belum coba. Kalian tuh nggak masuk akal. Saya tuh Kristen ya, tapi saya melihat kalian tuh nggak masuk akal. Karena kalau kalian mengikuti teologis itu juga dua hal yang berbeda. Paus, maksudmu tuh kalau make tulisan yang lama sama tulisan yang lain, Paleo Hebrew pun ya menulis hal yang sama soal kitab yang tadi. Gitu. Tentang Yesaya tadi, gitu. Mesias pakai ain, Mosia pakai ain dan Mosiah pakai het. Itu juga di dalam sebenarnya beda juga dari akar katanya juga beda. Kalau yang Mosia yang pakai ain itu dari kata Yasha. Betul. Artinya penyelamat, sedangkan kalau yang pakai het itu artinya yang diurapi. Betul. Nah, siapa sekarang yang mengurapi kepala Tuhan? Ya. Karena yang namanya diurapi itu menurut tradisi orang-orang Lewi yaitu dengan minyak urapan gitu. Seperti Musa mengurapi mengurapi Harun dengan minyak urapan. Bro Billy. Ya. Bro Billy. Gini. Kata Tuhan ini bukannya tidak ada di dalam Hebrew. Hebrew mana ada kata Tuhan, Billy? Nah itu dia. Itu menggunakan Yahweh. Kata-kata dan itu masih mempermudah aja. Mempermudah. Iya kan? Ini untuk mempermudah kita. Enggak ada. Yang ada itu hanya Elohim dan Adon gitu loh. Iya. Yang dimaksud kata Tuhan ini apa nih, Billy? Yang dimaksud dengan kata Tuhan dengar bang, boleh bang, apa itu bang? Halo, dengarkan dulu. Yuk. Jadi Yesus Kristus itu adalah juru selamat dunia. Yohanes 14 ayat 6, Yohanes 3 ayat 16 ya, sudah jelas. Jadi Hasem itu hanya untuk Israel, Jadi kalian bedain praktek daripada Hasem dengan praktek daripada Yesus Kristus. Ya. Hasem itu hanya menyelamatkan orang Israel dari Mesir. Itu dengan tiang awan, tiang api. Itu terminnya orang-orang Israel di sana. Yahweh, Hasem atau apapun. Bro Humble. Kamu tahu Hasem itu siapa? Enggak. Hasem, yang orang yang pilek. Hasem itu siapa? Yang flu, Hasem itu siapa? Enggak, saya enggak tahu, bro. Kata Bang Billy tadi, YHWH itu nggak boleh disebutkan dengan sembarangan, makanya orang itu manggil Hasim dan Adonai. Sekarang Hasem itu siapa? Hasem itu Tuhannya orang Yahudi dan itu sesuai pengakuan si Billy. Berarti Hasem hanya menjadi berarti apa? Adon atau Elohim? Yang kamu maksud Hasem ini ada Elohim? Akal pembicaraannya, maaf ya kawan-kawan, udah mulai nggak masuk akal. Enggak, tadi kata Bang, kenapa bisa kita ngomongin Hasim sebagai Elohim dan Yahweh? Itu udah jauh banget. Kita itu harus paham gitu loh. Tuhan yang dimaksud ini apa? Elohim atau Adon? Karena nggak ada Hebrew itu Tuhan. Kata Tuhan itu nggak ada. Kau mempermasalahkan apa? Hasem? Apa itu nama pribadi Hasem itu? Kalau Hasim itu bersin. Sebutan kata tadi, sebutan Adonai. Makanya Anda itu harus paham dulu. Tahu namanya tapi nggak bisa sebutkan sembarangan. Sebenarnya di dalam Yesus Kristus itu jelas kok kepribadiannya tidak membunuh. Dia ramah, lemah lembut. Sekarang ya. Hasem yang kau kagum-kagumi itu membunuh. Gimana pembunuh? Sekarang gitu ya. Kamu harus lihat dulu konteksnya apa. Kalau kamu mau mengatakan Hasem sekarang ini aja. Kalau dalam kitab Wahyu Yesus juga akan membunuh loh. Hasem itu ya. Hasem itu nama lain itu adalah Av yang biasanya orang Kristen mengatakan sebagai Bapa.
Avenu itu yang dimaksud yaitu Hashem. Jadi jangan sembarangan kamu ngomong gitu loh. Bahkan orang Salah Yahudi juga mengatakan saya punya bapak. Orang Yahudi punya bapak. Dengar dulu. Yang disebut oleh Yesua sebagai Avenu sebahasa Maim. Sekarang kamu ngomong kalau Avenu itu adalah pembunuh, berarti apa yang diajarkan oleh Yesua tentang Avenu itu, ya berarti itu pembunuh dong. Enggak, di mana Yesus ajarkan Avenu itu? Yang mana Yesus ajarkan Avenu? Kali ini Kristen tuh nggak tahu Avenu itu siapa. Aduh, kamu jangan memframing dulu. Di mana itu tertulis? Yesus yang mengajarkan. Ini udah kelewatan. Ini udah kelewatan. Bentar, saya. Jadi tadi kan pembicaraannya ya udah jelas-jelas ya. Saya buka tadi datanya ya di Hosea 13 ayat 4. Tetapi aku adalah Hashem, ya, Elohimmu sejak di tanah Mesir. Jadi si Hashem ini atau YHWH ini menjadi Elohim atau sembahan sejak di tanah Mesir. Nah, lalu dikatakan engkau tidak mengenal Elohim kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain dari aku. Berarti itulah sebabnya Israel tidak mengakui Yesus. Itu yang pertama. Jelas. Jelas, 100% semangat. Dulu Israel Merdeka. yang mana dulu? Sekarang Itulah Israel lagi. daripada Israel itu Yesua ya itu Bang orang Billy Israel ini. atau bukan? Bang Billy ini orang Israel asli, darahnya ada yang udah dengar. Yahweh tidak mengutus sosok adikodrati yang lain. Iman bangsa Israel dengan agama Yahudi itu kokoh, tidak tergoyahkan. Apalagi penyelamatan oleh Hashem mereka rasakan juga dalam perang Arab modern sekarang. Wajar bahwa Israel menolak juru selamat lain sampai sekarang. Bangsa Israel mengejek sangat juru selamat yang lain yang mereka anggap hanya karang-karangan belaka. Israel yang mana dulu, bro? Anda harus tahu dulu, gitu loh. Sekarang Israel itu yang mana dulu? Sekarang murid-murid daripada Yesua itu orang Yahudi semua loh, bahkan dari Farisi. Bang Billy inilah orang Israel asli, Bang Yahudi. Ini Bang Billy orang Israel asli, masih keturunan. Gimana sih lu? Dan dia taat sama hukum Taurat. Siapa yang taat hukum Taurat dan hidup di dalamnya, ya mereka lah orang-orang Yahudi. Benar, Bang Billy ini benar dibilangnya akan dibangun bait suci, ya, lembu merah, minyak urapan beserta wadahnya. Makanya mereka siapkan itu. Penghakiman itu dari tempat yang kudus, mereka klaim tempat yang kudus. Jadi akan kembali lagi pendeta-pendeta ini menggantung Yesus, seminim-minimnya anak-anak Yesus lah, murid-murid Yesus. Ya, jadi yang menjadi lawan Kristus itu adalah orang-orang yang mengajarkan Kristus. Yaitu pendeta-pendeta, tetapi dengar dulu ya sebentar. Tapi mencintai Yesua, padahal yang disebut sebagai Av oleh Yesua itu ya Hashem itu. Kenapa kok kalian membenci Hashem? Aneh kalian ini. Makanya banyak bawa datanya, jangan narasi. Kok membenci? Ya, kami kan menghargai umumnya sebentar. Saya dong sebentar. Itu bunuh gimana itu ceritanya? Jadi yang membunuh Yesus nanti bukan orang Yahudi lagi, tetapi yang mengatakan Yesus, tapi sesungguhnya di dalamnya adalah Hashem. Jadi oke, saya Hashem itu maksudnya ya. Hashem itu kan nama. Hashem itu saya buka di Zakaria 2:14 mulai ayat 1. Sesungguhnya akan datang hari yang ditetapkan Hashem, maka jarahan yang dirampas daripadamu akan dibagi-bagi di tengah-tengahmu. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki, dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan, tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Kemudian Yahweh akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Pada waktu itu kakinya akan berinjak di bukit Zaitun. Berarti Yahweh ini bukan roh. Yesus memperkenalkan Tuhan itu roh. Kok Yahweh ada kakinya?
Wah, Anda kurang belajar bahwa di situ tertulis adalah Beruah Hakodes. Tanya Billy, enggak? Billy, Coba kita Bang buka. Billy, gantian dong aku sebentar. Aku sebenarnya aku naik mau nanya gini, Bang Billy, apa menurut kamu orang Kristen nyuri kitab Yahudi? Kenapa? Aku tuh naik ke sini mau nanya, emang kan orang-orang tuh suka pada ngomong yang selain Kristen, orang Kristen nyolong kitab Yahudi. Dan menurut kamu orang Kristen nyolong kitab Yahudi gitu? Saya nggak mau jawab ya karena saya nggak mau menyanyi. Ya, ini Kamu pertanyaan. kayak menaruh saya di pojok gitu, di dalam hal ini. Enggak, Oh, iya. enggak. Kalau tadi saya ada mah satu orangnya teman, enggak. Sekedar Bil, atuh bener saya nggak, dulu. Bil? YTFAV itu adalah dalam Sebentar, wujud ini ruah, siapa Bil. sih? Sebentar, Ini siapa sebentar. sih? Humble, Harry, sebentar atuh. Harry, Saya cuma Harry, mau saya nanya yang doang. menjawab. Saya yang menjawab. Orang Kristen tidak perlu membaca kitab Yahudi. Kristen itu di Antioquia, bukan di Yahudi. Ya, Oh berarti paham Anda? boleh berzina, boleh membunuh, boleh bersaksi dusta, boleh apa? Buatlah Nah, kitabmu yang tidak mengasihi Yesus boleh Tahu membunuh, nggak sih boleh arti berzina. Kristen itu apa sih? Kok bisa membeda-bedakan gitu? Arti Kristen kalian tahu nggak sih? Artinya apa sih Kristen itu? Pengikut Kristus. Kalian tuh nggak tahu makna Kristen, kok bisa bilang yang Kristen itu Jangan-jangan orang kau yang nggak tahu makna ini Kristen. bukan orang Yahudi. Gimana sih? Kristen itu kan hanya Nah, masalah bahasa. sekarang saya ngomong dulu Gitu loh. sebentar ya, Billy. Kalau yang saya pahami ya, Billy, karena Yesus itu memang orang Sudah Yahudi. benar. Billy sudah benar. Kalian orang Kristen ini mau curi-curi kitab orang Yahudi kalian. Nah, itu dia. Gua Hey, dengar ya. Kamu harus lihat ya bahwa Talmidim daripada Yesua itu orang Yahudi semua. Jadi otomatis mereka juga percaya apa yang tertulis di dalam Torah. Gimana sih kalian itu? Nah itu makanya nyolongnya dari mana sih? Yang ngomong nyolong itu sekolah enggak, belajar enggak. Kita nyolong Makanya itu kalau dapat bahasa kasar itu tidak baik, itu hal perkataan yang kurang baik, itu framing. Nah itu. makanya saya Nggak kasih ada tahu kata-kata seperti itu. orang-orang yang ngomong nyolong tuh kalau dapat duit, dia dapat koin, dapat duit, dipakai buat ngebuktiin, jangan ngomong tanpa bukti gitu loh. Saya tuh kayaknya juga suka kasihan gitu. Nah makanya daripada saya kasihan sama yang ngomong nyolong itu, lebih baiknya ada orang Yahudi dah katanya Billy. Coba menurut Billy nyolong apa enggak? Saya mau tahu gitu. Tuh, nggak apa-apa. Pandangan Billy nyolong apa enggak kan namanya diskusi. Kalau Billy bilang nyolong, saya buktiin gitu. Kalau dibilang enggak, ya saya buktiin juga gitu. Namanya juga saya di sini diskusi. Nah makanya saya ngasih saran. Kalau yang dapat koin-koin, uangnya mau tanya. diceleng, ditabung. Udah bang. Dengar dulu. Begini bang, bodohnya pertanyaan itu bang. Dari mana kami mencuri katanya? Yang kau pakai itu kitab mereka, itu sudah mencuri. Udah, nggak usah panjang lebar lagi. Sebentar. Ingat bang, udah bang, dengar bang. Ingat perkataan Yesus cuman ini. Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Udah, perkataan Yesus lah pakai. Mencuri Udah, itu aja. orang mana? Orang Kak, kamu bilang itu Kak, kamu orang mana? Orang Muslim. Yang mencuri itu adalah orang Kristen. Ngapain dicuri-curi kitab orang Yahudi? Udah. Tidak ada urusan Kristen dengan Yahudi. Mantap, Kalau mau ikut Yahudi ya seperti Bang Billy lah semua dilakukan. mantap. Iya. Ini baru nih apa bakalan terjadi reformasi besar-besaran dengan Kristen. Tadi kami sudah membahas tentang perpuluhan. Itu kitab Yahudi. Nah, Itu Iya, buat orang harusnya itu kalau- buat orang kalau- orang Lewi, buat orang KTP Israel. ya jujur jadi Yahudi lah, jangan dicampur aduk dengan PB. Kalau PB ya PB aja, gitu aja. Iya, makanya kan perpuluhan juga Makanya berlakunya tadi- setelah berdiri Dengar bangun. dulu, di mana? Sebentar, katanya tadi di mana menyolong? Pendeta-pendeta itu menyolong itu kitab Yahudi perpuluhan. jangan terlalu Perpuluhan begitulah kau, parah kali kau. Tunggu Diperhalus dulu. sedikit lah. Perpuluhan itu khusus untuk orang Israel, suku Lewi. Sudah jelas. Kenapa dipakai orang-orang pendeta? Hah? Coba, Mantap. kenapa? Gua demen Kenapa? nih.
Jadi kalau mau Yahudi, Yahudi saja, jangan jadi politeisme. Sembah Tuhan Yahudi, sembah Tuhannya Kristen, sembah Tuhannya Islam, sembahnya Tuhan masing-masing. Apa itu? Yahudi belajar sama terjemahannya Allah ya, terjemahannya Allah ya Allah. Jadi begini Bang, maaf ya saya potong semua ya. Kalau emang jadi Kristen, jadilah Kristen yang kafah. Jangan namanya jadi pakai namanya Tuhannya Islam. Nanti Tuhannya yang disembah tapi ikut Tuhannya Yahudi. Itu nggak kafah. Iya, itu namanya mencuri. Kristen yang konsisten. Mencuri namanya itu. Makanya si Malikil itu mengajarkan Tuhan politeisme, bukan monoteisme. Nah, sudah Pak Tito tobat dari marsionisme. Apa sih Tito? Apa yang mau diselamatkan? Kami mempercayai Yesus satu-satu sembahan. Bang Billy mempercayai Hasyim sebagai sembahannya. Apa yang mau dipisah? Orang Muslim mempercayai Allah sebagai sembahannya. Datang orang Kristen, semua tahu. Coba Yohanes 6:63 perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Mana dikatakan Yesus itu perkataannya langsung tentang Yahweh? Nggak ada yang bisa buktiin. Itu Tuhannya orang Yahudi lah sudah. Kristen itu adalah Kristus. Hambal, kau kurang baca Alkitab, Hambal. Coba tanya Billy, YTFV itu dalam bentuk roh kan? Roh Elohim itu artinya YTFV bentuk roh atau bukan, Bill? Bukan begitu cara bertanyanya ke si Billy. Bill, apakah YHWH itu Yesus? Ah, ini si Billy nih. Coba jawab dengan ya atau tidak. Oh, jelas bukan, oke? Hambal. Maaf, saya potong bentar ya. Kalian semua udah tahu Trinity artinya apa sih? Apa enggak sih? Kalian Kristen kan? Ya kan? Trinity dulu ngomong. Tunggu. Trinity dulu. Ngerti Trinity dulu. Kalau ngerti itu udah kamu boleh berhak jawab deh. Dia bawa data. Kutanya dulu samamu, bagus. Kau bawa Trinitas kemari. Siapa yang pertama kali mencetuskan Trinitas? Kutanya dulu kau. Tertulianus itu orang Kristen penyembah Yesus atau penyembah patung itu? Pagan, Tertulianus. Dan Tertulianus lah yang menjadi marsionisme, bukan kami. Kami bertentangan dengan Tertulianus. Ngerti? Kami bukan marsion. Pak Tito. Kami pengikut Yesus. Pak Tito. Siapa Pak Tito? Siapa? Nah, si Tito di sini. Marsionisme jangan memelintir. Nanti kena ajab loh. Udah ku kentut itu dari ajab. Siapa yang ngajab sih? Dari kemarin dikentutin juga. Ini kadang-kadang inilah korban daripada sinetron Indosiar. Ini kalau saya lihat ini Bang ini siapa namanya siapa ini? Bang Hambal sama host ini akan membawa reformasi buat kekristenan bakalan segar. Jadi ada pemisahan antara Tuhannya Islam, Yahudi dan Tuhannya Kristen. Sama Hambal sama si host ini, ini demen nih. Gini. Iya, jarang-jarang Kristen kayak begini, nggak pernah ketemu nih model kayak begini. Ya memang kan penganut ajaran Yesus memang betul. Ada tadi nonton. Gini. Aku nggak percaya kalau Tuhan yang dimaksud Hambal itu benar ya. Aku cuma ngomong itu aja. Kenapa nggak percaya kau Tuhan yang kami maksud itu benar? Karena sebab bukan. Saya nggak ngomong kamu. Kamu main bikin asumsi bentar. Yang Hambal ngomong itu nggak sama sekali nggak nyambung sama sekali. Tuhannya Yesus. Di mana bukti ketuhanan Yesus? Keilahian Dia itu Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Kuasa, tidak pelin-pelan. Iya betul. Itu saya setuju sama kamu. Iya, kamu ngomongin apa sekarang? Dengar. Saya bisa buktikan. Ya baik si Allah, baik si Hasyim atau Yahweh itu, saya bisa buktikan mereka tidak bukti Tuhan. Kenapa? Karena mereka itu pembunuh, penipu, pendusta. Bisa saya buktikan. Walaupun si Billy di sini bisa saya buktikan. Dan itu tergantung mau Bang Billy percaya atau tidak. Jadi intinya clear ya, bahwasanya Hasyim atau YHWH itu bukanlah Yesus gitu loh. Itu harus itu dulu. Tuhannya orang Israel. Itu harus deal dulu. Mantap. Demenan nih. Si Malikil harus jelas. Si Malikil curi itu Tuhannya orang Israel. Malikil bukan Kristen. Mikana dicuri itu. Makanya saya bilang itu bukan apologet dari Kristus, mereka demi koin dan demi viewer.
Asik nih, baru kali ini nemu model kayak gini nih, waduh. Nih, Mantap. kembali ke Billy aja. Makanya saya bilang tadi, biar jangan apa. Selain Bang Billy, ini baru nemu. Ini jangan biar macam gini nih. biar jangan ribut. Selain Billy di sini, coba sebutkan keilahian daripada Yahweh. Kalian menyembah Yahweh, menyembah Yesus. Kalau kalian bisa menyebutkan keilahian dari Yahweh, saya buktikan bahwa Yahweh itu adalah malaikat pemberontak. Nah, sekarang kalian buktikan keilahian daripada Yahweh. Tapi kalau kalian tanya, buktikan keilahian daripada Yesus, saya bisa buktikan. Intinya yang aneh garis bawahi di sini adalah bahwasanya jelas bahwasanya Hashem itu bukanlah Yesus. Itu poin penting ya, yang aneh garis bawahi di sini. Itu poin penting. Yang diyakini orang Bang Billy ya, yang diyakini orang Bang Billy. Sudah jelas ya. Sudah jelas ya apologi Kristen. Keluar Bang itu ya. Keluar Bang Billy itu mau kerja dia mau kerja. Ada kerjaan Hasem itu hanyalah Tuhannya orang Yahudi ya, bukan Tuhan Kristen. Kalian ngemis ke Tuhan orang Yahudi kalian. Nggak cukup kalian Yesus. Malu-maluin kalian. Oh ternyata betul ya Bang, berarti orang itu menantikan memang bait suci yang ketiga itu dibangun, ya disitulah baru diberlakukannya orang Lewi berpuluhan ya. Makanya saya bilang tadi, buktikan dulu keilahian daripada Yahweh. Nanti tetap juga jawabannya sama seperti si Billy. Billy juga akan jawab karena orang Mesir itu jahat. Gitu aja ada jawaban mereka. Ada si Holy di sini. Naikkan dulu dia. Bapak itu siapa? Coba jawab. Gampang menjawabnya, naik aja. Beredukasi kita. Naik dulu ke sini. Supaya jangan kalian dengar-dengar si Malikil, ya. Ini Rumartionisme, saya salah masuk Rom ini. Enggak lah, pengikut Yesus lah. Tertuel, kaulah pengikut Marcionisme yang menegakkan Tritunggal, Trinitas. Ya, itulah Tertulianus. Dialah Marcionisme, ngerti kau? Dan kaulah sebenarnya Marcionisme yang mengikuti ajaran Tertulianus. Tritunggal, Trinitas itu pengikut Nikolaus itu Bang, semua itu Bang, pengikut Nikolaus yang dibenci bukan Tuhan. Pengikut, yang itu hanya sekedar tafsiran manusia. Enggak, itu Trinitas itu adalah ajaran dari pengikut Nikolaus yang dibenci oleh Tuhan. Udah selesai. Aku cuman punya satu pertanyaan. Jadi kalian semua nggak percaya sama Trinitas gitu aja? Kalau nggak percaya, saya keluar aja, saya drop langsung. Iya, nggak percaya kan? Nggak percaya. Udah, terima kasih. Aku keluar ya. Maaf. Terima kasih. Oke, bye. Sampai ketemu lagi. Ya, udah. Di sini tidak akan tahan penyesat. Kalau setahu Trinitas itu hanya tafsir manusianya. Betul, konsep itu Bang, konsep yang dibuat dan juga campur tangan iblis kayak otak-otak orang itu. Masa konsep jadi firman? Jadi kita juga nggak bisa menyalahkan juga loh Bang. Itu hanya tafsir manusia. Bang, masalahnya masalah Bang. Iya, jadi kan kita bicara orang jelas ya. Trinitas itu kan orang yang mengandalkan manusia Bang. Udah. Konsep buatan dari Tertulianus. Celakanya semua orang tahu Tertulianus itu bukan pengikut Yesus, tapi dia seorang pagan. Nah, itu kan konsep juga. Itu kan masuk konsep kan. Itu konsep. Semua itu konsep manusia Bang. Maka akan fatal ketika pengikut Yesus tapi mengambil sebuah konsep yang dibikin oleh seorang pagan. Anda bisa bayangin. Semua konsep yang kita percaya sekarang ini buatan manusia. Ngerti nggak? Konsep apa rupanya? Kami tidak konsep ada buatan manusia. Kami memberitakan. Kau tunggu dulu. Kau beragama sejak kapan? Saya nggak ada beragama, masalah sejak kapan? Nah, ya kau tahunya kitab Taurat itu dari kapan? Lah, saya nggak tahu tentang Taurat itu. Yang saya tahu perkataan Yesus, yang saya lakukan perkataan Yesus. Oke. Kau tahu perkataan Yesus itu dari kapan? Ya dari sejak saya menerima Yesus dan menerima Roh Kudus. Di zaman Bukan Yesus sejak kau kapan? tidak tahu kan? Hah? Di zaman Yesus kau tidak tahu kan? Di zaman Yesus kau tidak tahu. Itu diberitahu oleh Roh Kudus. Nah, itu kan konsep manusia.
Kenapa konsep manusia? Roh Kudus yang memberitahunya. Yesus sudah kasih tahu bahwa Roh Kudus akan memberitahumu. Udah. Tunggu. Kau diceritakan Yesus apa berdasarkan kitab? Berdasarkan Roh Kudus. Loh, Roh Kudus itu di mana kau tahunya? Roh Kudus kitab kan? Roh Kudus itu bukan di mana aku tahunya. Roh Kudus itu kurasakan, bukan di Alkitab. Roh Kudus itu bukan tulisan. Roh Kudus itu kurasakan. Seperti apa rasa Roh Kudus, Bang? Aku mau tahu lu. Hah? Damai sejahtera, sukacita, memuliakan Yesus, itu Roh Kudus. Yakin apa? Yakin? Kebenaran itu yang kuberitakan, yaitu Yesus sebagai Raja dan Tuhan. Udah. Tidak ada orang yang merasakan roh, Bang. Ngerti ya, Bang? Hah? Tidak ada orang yang merasakan roh kecuali kesulitan. Ya kaulah itu. Kau kan ketidakmampuanmu yang kau ukurkan di sini. Kemampuan kami. Kau berdasarkan keimanan kau itu sejak kau lahir. Sejak lahir gitu. Aduh, turunkan aja nih host, sudahlah. Host, saya mau ada kerjaan dulu ya. Tuhan Yesus memberkati. Itu aja. Kita manusia ini berdasarkan kita lahir, kita tahu. Kita tidak hidup di zaman Nabi. Kita tidak hidup di zaman Nabi. Saya bilang ya. Injil Yesus dengan doktrin gereja. Ini yang pertama. Jadi kita hidup itu bukan di zaman Nabi. Kalau kau hidup di zaman Nabi, orang macam kau udah dijadikan apa? Udah jadikan sampah, udah. Karena kalau orang macam kau seperti Thomas, ya, karena kasih karunia Tuhan, makanya Thomas selamat. Kalau enggak, Thomas itu udah dijadikan apa itu? Seperti Yohanes Pembaptis itu. Tapi karena kasih karunia Tuhan, jadi kadang-kadang begitulah. Luar biasa ya tadi kan, Bang. Tapi aku tertarik juga, Bang, biar masuk Injil itu kepada Bang Billy itu. Kenapa mereka mempercaya kitab Yesaya ayat 5 itu ya? Iya, 9 ayat 5 kan? Sementara itu adalah Raja Damai gitu. Makanya aku tertariknya di situ. Sementara kan yang kita tahu Mesias kan kata orang itu yang seperti ayat Abang baca tadi ayatnya kan. Tiba-tiba dibukakannya ayat Yesaya 9 ayat 5 itu tadi yang aku tanya. Karena sama-sama dikatakan sementara di situ di Yesaya 9 ayat 5, kita lihat aja Yesaya 9 ayat 5, telah lahir seorang putra telah diberikan. Emang si Yahweh itu manusia kan gitu kan? Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebutkan Penasihat Ajaib, Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Mana ada itu? Yang diceritakan si Billy tadi tentang kelahiran Mesias itu harus dunia di waktu damai katanya kan? Iya, tidak ada perang-perang. Tidak ada perang-perang katanya. Harimau makan rumput katanya. Padahal yang kita yakini itu terjadinya yang makan rumput itu di kerajaan 1000 tahun gitu. Sebetulnya Injil itu gampang lah masuk ke orang itu. Makanya yang susah masuk Injil itu, yang susah masuk itu kepada orang Kristen yang gerejawi ini. Susah kali masuk memang. Susahnya di sana saja kan gitu. Aku tadi mau nantang si Billy tentang apa? Tentang Yahweh itu tadi, si Hasim itu tadi. Tapi ada katanya tadi apa maksudnya Mesias itu ada yang kata-kata bantunya itu bahwa yang mengarah kepada ini, mengarah kepada itu katanya. Ini Bang, itu tafsir. Ya. Itu tafsir namanya. Tapi namanya Mesias kan tetap Mesias kan? Katanya kan kalau Mesias itu harus ada yang mengurapi kan gitu kan? Iya. Yesus diurapi. Dan tadi katanya bahwa Mesias yang akan diapa itu dia akan membangkitkan lagi kerajaan Daud yang sudah diruntuhkan itu, kata abang itu tadi sih yang ku dapat. Iya, kerajaan Daud, karena mereka berpikirnya masih di dalam wawasan kedagingan. Yesus kerajaan Daud rohani gitu loh. Itu masalahnya. Yesus diurapi oleh seorang perempuan kan? Iya. Sementara sebetulnya orang Yahudi itu sudah banyak juga sih, tapi karena pemahaman yang tadi dicampur adukkan tadi ke Kristenan itu yang ke ajaran Yahudi itu, makanya jadi semeraut gara-gara penganon-nganonan ini. Iya, makanya itu tadi bilang tadi kalian nggak penganut Trinitas, keluarlah aku. Loh, ngapain kalau memang kau bukan penganut Trinitas? Emang kami butuh Trinitas?
dipaksakan orang itu pemahamannya kepada pemahaman Bang Billy. Sementara Bang Billy menganut kuat Taurah itu, dan masih ada kan sampai sekarang. Jangan dibilangnya pula itu Israel fisik, ini Israel rohani, nggak boleh kayak gitu. Nggak bisa kita abaikan Israel fisik serta merta itu tidak berlaku lagi. Jadi sekarang Israel rohani gitu, nggak boleh kayak gitu kan. Dan buktinya sampai sekarang ajaran Yahudi itu tengoklah kan masih ada di tradisi orang itu, masih ada. Contohnya hari-hari besar mereka juga banyak pengikutnya. Tadi lah seperti tentang perpuluhan itu kan nggak bisa buktikan tadi para pendeta tadi kan, pada kabur semua pendeta-pendeta itu kan. Iya gitu. perpuluhan itu, bahwa perpuluhan itu nggak ada ditiadakan gara-gara bait suci itu kan udah rata. Jadi diadakan dikatakan apa sebagai apa tadi sedekah. Iya. Dan sekarang masalahnya HKBP itu mengatakan ada namanya diakonia, ya kan? Ada pelayanan pelayanan 3 pelayanan diakonia merturia ya, nggak salah satu lagi ya. Jadi sedangkan kita tahu uangnya nggak tahu kita kemana kan gitu. Baru pembelaan orang itu mengatakan orang itu keturunan Lewi kena melayani Tuhan, kan aneh-aneh aja. Sementara kata Bang tadi orang Lewi itu ngaku-ngaku, itu harus disahkan mereka dulu ya kan. Iya, keturunan Lewi itu karena garis keturunan dari keturunan Yakub, bukan keturunan masalah melayani Tuhan gitu loh.